Om berdua apa kabar? Luar biasa. Obrolan-obrolan yang berfaedah. Oke, teman-teman, bersama Berkarya balik lagi di sini channelnya. Jangan lupa saksikan kami di YouTube juga, Makarya. Saya Arif Darmawan, rekan saya tuh ada satu lagi tuh. Halo, gua Agung. Ya, saya masih Riza. Nah, malam ini ceritanya adalah 7 hal yang bisa jadi masih memaksa lo semuanya buat keluar rumah atau memaksa kita untuk tetap melakukan activity di luar rumah. Bukannya nggak hirau dengan peraturan pembatasan sosial berskala besar ini, bukan. Tapi akhirnya benar juga tuh singkatannya lu, pembatasan sosial berskala besar. PSBB, benar. Tapi mulai banyak memes itu, bro. Memes gitu mulai banyak, bro. Ada yang pas saya buka, bagaimana gitu, itu dompet gambarnya gitu kan. Ya udah deh. Jadi gini aja lah, bro. Kan dari kemarin itu Riza kan kebagian nomor 2 untuk ngomong gitu kan. Gue selalu ketiga dulu ya kan. Riza selalu mau nomor 1 sekarang. Riza yang kedua, terus gue yang ketiga gitu kan. Nah, karena kayak begini, berarti kita berikan giliran yang pertama tetap kepada Agung. Lagi. Kepada Agung. Oh, kita kan harus random, bro, jadi orang, bro. Random ya. Emang lu masih siap? Kenapa? Lu masih keluar rumah? Masih ada beberapa hal yang gue masih keluar rumah. Walaupun sebagian besar udah online semua sih. Oke, berarti gue pertama ya. Apa yang maksa lu, bro? Apa yang masih membuat lu tetap keluar? Nah, yang membuat gue tetap keluar hal-hal sederhana sebetulnya. Tapi ada yang nggak sederhana juga, ada yang penting banget. Yang sederhana dan penting adalah, pertama, beli air mineral. Galon. Benar. Seminggu sekali gue pasti keluar, karena seminggu, nggak sampai seminggu lah, 4 galon tuh habis. Iya. Sebetulnya ada koordinator di RW yang sudah ditunjuk untuk memfasilitasi warga untuk beli galon, semuanya pesen lewat dia aja gitu. Nah, cuman karena mungkin warganya banyak, kadang-kadang responnya itu ketika gue butuh agak lambat, akhirnya ya gue berangkat sendiri untuk pergi. Nah, ini kebutuhan yang gimana ya? Biasanya gue pesen juga lewat itu Indomaret atau Alfamaret gitu. Tapi belakangan juga statusnya kalau lagi order kayaknya habis terus gitu, kosong terus tuh. Mau order loh kok kosong. Biasanya gue beli gas, beli galon tuh Indomaret tuh. Tapi gue order beberapa kali belakangan kok kosong. Ya, akhirnya nggak mau datang ke salah satu tokonya dan dapat. Coba lu ganti ke Indo April, Bung. April udah kemarau, bro. Kan April ya. April udah kemarau, sayang. Nah, itu yang pertama. Mau disebutin beberapa atau gimana? Oh, lu boleh. Yang lu punya. Boleh. Kan ini random aja kan? Random aja. Gue sebenarnya ada 5. Oh ya, oke. Kita nonton malam ini. Gua 1. Ya. Kita malam ini nonton aja. 1. Ya, silakan, Gus. Si Arif 1. Iya, boleh. Enggak. Gue 5 kan, gue 5, lu 2, 1. Boleh. Gue dengerin aja. Gue yang kedua. Ada yang kedua. Yang mau nggak mau maksa gue keluar. Ini sebulan sekali sih. Berarti udah 2 kali gue keluar karena keperluan ini. Awal Maret sama awal April. Bayar tagihan kartu kredit. Nah, tagihan kartu kredit gue mau nggak mau udah pasti ada tagihan karena beberapa ada subscribe. M-banking, bro? Nah, sayangnya kartu kredit yang gue dapat ini, gue nggak punya rekeningnya. Kartu kredit yang gue dapat ini, gue nggak punya rekeningnya. Ada satu bank lah. Dia bisa bayarnya di bank itu sendiri. Nggak ada. Ya, walaupun situasi begini kan,
mau nggak mau tetap harus keluar kan, karena itu Pertanyaan gua, pada saat lu keluar cuy, kan keluar ke Indomaret nih, persiapan lu apa? saat gua keluar ke Indomaret, yang pasti gua lakukan adalah gua harus pakai baju lengan panjang. Itu Terus pertama tuh, harus pakai baju lengan panjang, entah baju, kemeja ataupun kaos. Itu harus lengan panjang. Terus yang kedua, masker udah pasti wajib. Masker udah pasti wajib, dan bener-bener gua aware tuh jarak gua dengan orang lain itu nanti seperti apa. Kadang-kadang ada orang yang mungkin nggak begitu paham situasi seperti ini, mepet-mepet banget gitu. Itu yang kadang-kadang bikin risih banget kan. Akhirnya gue jaga jarak juga, itu mundur. Nah mungkin orang-orang begini begitu ngelihat gue jaga jarak, nih seolah-olah ini kok orang ngapain sih? Nah itu apalagi awal-awal dulu, di bulan-bulan awal pokoknya kita harus di rumah itulah. Kalau sekarang kayaknya mungkin berita udah begitu menyebar. Biasa gitu ya. Dan apa yang dilakukan pemerintah kelihatan juga kan. Jarak, ya? Iya, terus ada sosialisasi pakai masker, jaga jarak. Itu sekarang udah pada ngerti, orang udah pada ngerti. Bahkan di Indomaret tuh kalau lagi bayar, nggak mungkin tuh kita kena. Itu, kan? Nah sekarang pakai ini, sekarang udah ditutup pakai kayak Mika gitu. Terus para ininya yang jaga di counter itu udah pakai sarung tangan, karet kan mereka. Jadi gue nggak khawatir lagi ketika nerima duit atau ngasih duit. Nah itu yang gue lakukan. Keluar rumah itu udah pasti gue persiapkan banget. Nah itu bedanya ya. Dulu enggak, dulu enggak. Gue dulu kan enggak. Alfamart, Indomaret, ya udah gitu aja kan. Ya udah gitu aja. Nah ini yang pertama. Yang kedua, gue pasti megang barang di Indomaret atau Alfamart. Gue neken tombol ATM. Gue megang pintu. Nah pulang ke rumah udah pasti yang gue lakukan adalah cuci tangan dulu tuh. Dan gue ngerasa beberapa bulan ini gue menjadi orang yang peduli banget dengan cuci tangan. Ija tahu banget gue dulu seperti apa. Ija tahu banget gue dulu seperti apa. Kita lagi makan bareng, orang-orang lagi cuci tangan, gue tanpa cuci tangan makan pakai tangan langsung nih, langsung pakai jari-jari gue. Dan yang selalu gue bilang apa? Gue believe kok sama tangan gue. Tapi setelah COVID-19 ini terjadi, gue bener-bener merubah gue dan bener-bener peduli sama yang namanya cuci tangan. Bahkan begitu barang gue bawa pulang, nyampe rumah, itu gue sterilkan dulu. Anak gue nggak boleh sama sekali pegang. Ada satu, biasanya kalau gue keluar kan anak gue nitip kan, "Pak, beli minuman ini, Pak." Nah, mau nggak mau sebelum mereka pegang minuman itu, yang gue lakukan adalah gue gunain desinfektan atau hand sanitizer, gue semprotin dulu di tisu, gue lap-lap dulu tuh, gue lap-lap baru gue kasih ke anak-anak, nih baru boleh diminum. Sebegitunya. Akhirnya anaknya Agung minum hand sanitizer. Enggak cuy, kan pakai botol. Bersih sampai usus-ususnya tuh. Nah itu tuh persiapannya. Mau nggak mau harus keluar kan karena itu. Dan terakhir gue keluar gara-gara satu hal, nyari sekolah untuk anak gue. Anak gue kan yang nomor 1 udah kelas 6 dan dia udah mau gue ambil formulir. Karena gue telepon, nggak bisa. Begitu gue telepon, orangnya, "Pak, lebih baik datang langsung aja." Begitu gue datang, ya pasti harus datang langsung. Karena dia nggak enak jelasin, ambil formulir itu bayar. Dan lumayan. Jadi gue kedua sekolah, masing-masing sekolah itu mengharuskan gue ngambil formulir itu udah bayar. Mungkin itu yang membuat mereka mengharuskan kita datang langsung. Dan anehnya sekolahnya pun masih buka, sementara di DKI sendiri himbauannya untuk sekolah sendiri, benar kan? Tidak dibuka ya? Sekolahnya tutup, bro. Cuma bagian admission doang yang buka.
Yang di kantor itu cuma admission doang. Untuk hanya Bagian melayani pendaftaran pembelian itu aja kan? Aktivitas lain nggak ada kan? Nggak ada aktivitas lain. Memang Jadi nggak yang boleh, ada di yang nggak situ, boleh. yang ada di sekolah itu kemarin waktu gua datang adalah security 2 sama 1 orang bagian pendaftaran itu. Cuma mereka bertiga, nggak ada orang lain. Dan dia jelasin panjang lebar. Nah, yang gua juga perhatikan adalah mulai dari security yang jaga di depan sama bagian administrasi itu pun pakai masker tuh. Padahal mereka cuma itu loh ya, mereka bertiga udah pasti kan. Mungkin mereka bisa memastikan kalau ini teman-temannya juga aman lah. Tapi ternyata enggak. Mereka semua juga pakai masker. Gua pun juga pakai masker. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Karena kenapa harus pakai masker itu adalah supaya tidak saling menularkan. Bukan hanya nggak nerima dari orang. Kita nggak tahu kita karier atau bukan. Maka dari itu ketika kita pakai yang tahan air, yang waterproof, masker kita virusnya nggak keluar. Yang lagi sering beredar istilahnya OTG, orang tanpa gejala. Tanpa gejala, ya. Gua dulu ngerasa gini, di awal-awal pandemi ini diumumin, di awal Maret kalau nggak salah itu, awal atau pertengahan gitu ya? 2 Maret. 2 Maret ya, 2 Maret diumumin, kemudian Gubernur DKI bilang besok semua anak-anak belajar di rumah. Gue ngerasa gue tuh orang yang paling peduli banget loh dengan itu. Karena begitu gue keluar ke Indomaret, ini orang kok masih nggak paham juga, nggak aware tuh. Mungkin nggak ngikutin beritanya ya, di luar seperti apa, gitu. Di Wuhan bagaimana. Sementara gue kan orang yang peduli banget dengan hal begitu. Bahkan ketika ngobrol sama istri aja, kadang-kadang dia masih suka ngeremehin kan begini. Oh di sini nggak ada apa-apa. Ya. Dan sebenarnya kalau dilihat Gung ya, dari tanggal 2 sampai perbatasan tanggal 20 Maret itu sendiri, kita tidak begitu reaktifnya. Gue belum tahu nih dalam hal responsif ya, tapi kita tidak begitu reaktifnya kepada pandemik ini. Makanya banyak sekali kedai kopi, orang-orang, kegiatan masyarakat yang masih sifatnya berkumpul sih. Ini kan semua tidak terjadi secara instannya. Ini kan kayak logaritma ya, dia pelan-pelan naik integral seperti tiba-tiba akan mencapai peak-nya. Tapi ini ini yang terjadi. Awal-awal sepakat sih, mungkin awareness kita memang cukup rendah ya. Tapi ketika awareness ditarik harus kencang semuanya, ada yang kemarin udah kejadian gitu ya kelihatannya. Iya. Nah, apalagi di ini ya. Jadi ada satu komplek di dekat rumah itu yang benar-benar ditutup. Karena sudah ada 2 orang di dalamnya yang meninggal positif COVID. Jadi semuanya akses masuk situ ditutup semua. Ya. Kenapa? Satu komplek itu. Oke, udah hari makanya apakah sejak kejadian itu kan semua portal di komplek gua juga ditutup juga tuh. Sampai Pak Ketua RW, Ketua RT ngumpul bareng bikin satu kesepakatan, akhirnya dibuatlah kesepakatan semua portal ditutup, akses dibatasin, dan akhirnya pokoknya kalau mau butuh belanja dan lain sebagainya ditunjuk 1 orang sebagai koordinator. Tapi ya itu nggak mungkin juga karena jumlah orangnya yang banyak. Akhirnya ya kita tetap keluar dan ya dalam situasi terpaksa kan, dalam keadaan terpaksa harus keluar. Dengan menjaga diri gitu. Itu yang terjadi di gua. Oke, banyak juga ya Gung ya yang masih membuat lo harus keluar rumah ya, begitu ya? Masih. Ya. Dan gua keluar rumah untuk hal yang penting sih pasti. Iya pasti dong, pasti. Nah lu Zak, gimana Zak? Sebanyak Agung gitu nggak? Lebih banyak saya.